kala bumi berguncang dan langit menyala merah. Saat manusia kehilangan arah, muncullah sang pamomong yang semar. Bukan dewa, bukan pula raja, tapi suaranya menggetarkan alam semesta. Alam gunung dan sekitarnya bukan untuk dirusak, tapi untuk diingatkan bahwa kuasa alam bukan untuk ditantang, melainkan dihormati. Inilah Semar, sang pengasuh jagat, yang diamnya lebih nyaring dari petir, dan tawanya menyimpan rahasia langit. Rahayu putu-putuku kabeh. Semar bercerita dalam sabda dan wejang. Dongane, doanya Semar bukan semoga, tapi terjadilah. Bagi kalian semua diberkahi Gusti selalu sehat, selalu selamat, selalu bejo selawase. Tenang santai wae, ndak usah tegang. Duduk aja enak sambil ngopi. Sugeng Rawo, selamat datang poro cucu-cucuku di jagat maya. Jangan kaget, jangan heran. Ini Eyang Semar lagi coba-coba jadi, apa itu istilahnya? Konten kreator. Katanya kalau punya ilmu tapi disimpan sendiri, nanti bisa lumutan. Jadi Eyang putuskan untuk go public, berbagi sedikit wejangan lawas yang mungkin sudah mulai terlupakan di zaman serba instan ini. Kalian semua, anak-anak milenial, generasi Z, atau apalah sebutannya, hidup di era yang luar biasa. Semua serba cepat, semua ada di ujung jari. Mau makan, tinggal klik. Mau jalan-jalan, tinggal geser. Mau jadi pintar, tinggal... Nah, ini dia masalahnya. Banyak yang mengira ilmu dan kebijaksanaan itu bisa diunduh semudah aplikasi. Apalagi kalau sudah menyangkut warisan leluhur, benda pusaka, ilmu kanuragan, bahkan kekayaan. Semua maunya satset langsung jadi. Padahal cucu Gungger, ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat. Ada dunia di balik layar, dunia yang tak kasat mata, yang punya aturan mainnya sendiri. Dunia di mana para penjaga setia menanti. Bukan satpam komplek, bukan pula bodyguard berotot. Mereka adalah makhluk-makhluk halus, para penjaga ilmu yang ditugaskan oleh leluhur kita untuk memastikan warisan itu jatuh ke tangan yang tepat. Nah, malam ini Eyang mau ajak kalian sedikit mengintip ke dunia itu. Kita akan bicara tentang izin gaib. Bukan surat izin biasa, tapi sebuah restu dari alam lain yang menjadi kunci untuk membuka gerbang warisan sejati. Siap? Pegangan yang kenceng, karena cerita ini akan membawa kita melintasi batas antara yang jenaka, yang menegangkan, bahkan yang sedikit horor.
Baiklah, cucu-cucu. Setelah tadi Eyang bikin kalian deg-degan, sekarang kita santai dulu. Mari kita kenalan dengan para security alam gaib ini. Mereka ini sebetulnya bukan hantu gentayangan yang iseng nakut-nakutin. Bukan. Mereka itu semacam kurator warisan. Tugasnya menjaga, merawat, dan memastikan bahwa ilmu, pusaka, atau bahkan harta karun yang ditinggalkan leluhur kita itu tidak jatuh ke tangan yang salah, atau lebih parahnya, ke tangan yang ngawur. Ada yang namanya khodam, ada yang disebut perewangan, ada juga danyang penunggu tempat. Macam-macam sebutannya, tapi intinya sama. Mereka ini entitas non-fisik yang punya koneksi khusus dengan suatu warisan atau lokasi. Ibaratnya, kalau kalian punya hard disk berisi data penting, nah, mereka ini firewall dan antivirusnya. Canggih kan? Tapi ya itu, namanya juga makhluk goib. Kadang tingkahnya di luar nalar kita. Mereka punya cara sendiri untuk menguji, untuk melihat apakah kita ini worthy atau tidak. Kadang ujiannya itu bikin kita geleng-geleng kepala, bahkan sampai ngakak sendiri kalau diingat-ingat. Eyang punya cerita nih. Dulu ada seorang pemuda, sebut saja namanya Johnny. Johnny ini demen banget sama yang namanya ilmu kebal. Katanya biar auto sultan dan auto ganteng di mata gebetan. Dia dengar-dengar di sebuah pohon beringin tua di desa sebelah ada khodam penjaga ilmu kebal warisan leluhur. Tanpa pikir panjang, tanpa kulu nuwun sama Eyang, tanpa sowan ke sesepuh, Johnny langsung gas ke sana tengah malam. Modal nekat, senter HP, sama sebungkus rokok kretek buat sesajen ala kadarnya. Sampai di sana, dia sok-sokan meditasi di bawah pohon. Komat kamit baca mantra yang dia download dari internet. Udah gitu, dia selfie lagi, mau update story katanya. Tiba-tiba, wush, angin kencang berhembus, daun-daun kering beterbangan. Johnny langsung merinding. Dia pikir, wah, ini khodamnya sudah datang, mau kasih ilmu nih. Dia sudah siap-siap mau terima transferan ilmu kebal. Ternyata bukan. Yang datang itu malah segerombolan monyet. Monyet-monyet itu kayaknya terganggu sama suara mantra Johnny yang fales. Atau mungkin mereka ngiler sama rokok kreteknya. Mereka langsung menyerbu Johnny, merebut rokoknya, terus mengejar-ngejar dia sampai celananya robek. Johnny lari berbirit-birit, teriak-teriak minta tolong, sampai akhirnya nyemplung ke sawah. Pulang-pulang, bukannya dapat ilmu kebal, malah demam, masuk angin, dan jadi bahan guyonan sekampung. Nah, itu contoh kecilnya. Para penjaga ilmu itu bukan sembarangan. Mereka punya sense of humor yang unik, dan mereka benci sama yang namanya sok tahu dan gerusa-gerusu. Warisan leluhur itu bukan barang obrolan di marketplace yang bisa di-check out begitu saja. Ada adabnya, ada tata keramanya, dan yang paling penting, ada izin gaib yang harus didapatkan. Kalau tidak, ya siap-siap saja jadi Johnny kedua.
cucuku. Tadi Eyang sudah cerita soal Joni yang apes karena grusa-grusu. Itu masih level pemula. Ada kisah yang lebih ngeri. Ini bukan lagi soal celana robek atau demam masuk angin. Ini soal konsekuensi yang jauh lebih dalam, yang bisa mengganggu bukan hanya raga, tapi juga jiwa, bahkan sampai ke keturunan. Di sebuah kota yang modern, hiduplah seorang pengusaha sukses bernama Pak Budi. Pak Budi ini punya ambisi besar. Dia dengar-dengar ada sebuah mustika warisan leluhur yang tersimpan di rumah tua peninggalan kakek buyutnya di pelosok desa. Konon mustika itu bukan sembarang batu. Ia adalah kunci untuk membuka jalur rezeki yang tak terhingga dan juga ilmu pengasihan tingkat tinggi. Pak Budi yang sudah kaya raya ingin lebih kaya lagi dan ingin semua orang tunduk padanya. Dia tidak percaya tahayul, tidak percaya hal-hal gaib. Baginya semua itu hanya mitos kuno. Dengan angkuhnya, dia datang ke rumah tua itu. Rumah itu sudah lama kosong, diselimuti lumut dan aura dingin. Penduduk desa sudah memperingatkan, "Jangan sentuh apapun di sana, Pak. Ada penjaganya." Tapi Pak Budi cuma tertawa. Penjaga? Paling-paling cuma tikus got. Dia masuk ke dalam mencari-cari mustika itu. Di tengah ruangan ada sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Pak Budi merasa yakin mustika itu ada di dalamnya. Tanpa basa-basi, tanpa permisi kepada siapapun, dia mendobrak peti itu dengan paksa. Kayu tua itu berderit, pecah, dan di dalamnya kosong. Hanya ada selembar kain batik usang yang terlipat rapi. Pak Budi murka, dia merasa dipermainkan. Dia lempar kain batik itu ke lantai, menginjak-injaknya. "Mitos sampah!" teriaknya. Dia tidak tahu kain batik itu adalah simbol dari warisan yang sesungguhnya, sebuah isyarat dari para penjaga. Dan tindakannya itu adalah penghinaan terbesar. Sejak malam itu, hidup Pak Budi berubah. Awalnya dia mulai sering mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya, terutama saat malam tiba. Bisikan itu memanggil namanya, kadang dengan suara yang lembut, kadang dengan suara yang menggeram. Bisikan itu menyuruhnya melakukan hal-hal aneh, hal-hal yang tidak masuk akal. Dia mulai sulit tidur, sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasinya. Bisnisnya mulai kacau. Karyawan-karyawannya satu persatu mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Proyek-proyeknya selalu gagal di tengah jalan. Mitra bisnisnya menjauh. Uang yang dulu mengalir deras, kini seperti pasir yang lolos dari genggaman. Rumah mewahnya terasa dingin dan kosong, seolah ada kehadiran tak kasat mata yang terus mengganggu. Puncaknya, suatu malam, Pak Budi terbangun. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Dia tidak bisa bergerak. Di sudut kamarnya, di tengah kegelapan, dia melihat sosok itu. Sosok yang tinggi besar, berbulu lebat, dengan mata merah menyala. Sosok itu bukan khodam penjaga ilmu kebal yang jenaka seperti monyet Joni. Ini adalah genderuwo, penjaga yang murka, yang merasa terhina karena warisan yang dijaganya dinodai. Genderuwo itu tidak menyerang fisik. Dia hanya berdiri di sana, menatap Pak Budi dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Tapi tatapan itu
Bisikan itu, kehadiran itu, perlahan menggerogoti kewarasan Pak Budi. Dia mulai berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan akhirnya dia ditemukan tergeletak di rumahnya dengan tatapan kosong dan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti di telinganya. Bukan hanya itu cucuku, konon gangguan itu tidak berhenti pada Pak Budi saja. Anak cucunya pun entah mengapa selalu kesulitan dalam hidup. Rezeki seret, hubungan keluarga berantakan, seolah ada kutukan yang mengikuti. Semua karena satu hal, ketidakhormatan pada warisan dan penjaganya. Mereka mencoba mengambil tanpa izin gaib yang sesungguhnya. Nah, cucu-cucuku, setelah tadi Eyang bikin kalian merinding horor, sekarang kita kembali ke jalur yang benar. Jangan sampai gara-gara cerita Pak Budi, kalian jadi takut sama warisan leluhur sendiri. Justru sebaliknya, kita harus tahu caranya bagaimana mendapatkan izin gaib itu dengan benar. Bukan dengan paksaan, bukan dengan tipu daya, apalagi dengan modal nekat kayak si Joni. Izin gaib itu, Nger, bukan seperti password wifi yang bisa kalian minta ke tetangga. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah laku yang melibatkan hati, pikiran, dan raga. Ini tentang menyelaraskan diri dengan alam, dengan leluhur, dan dengan Sang Hyang Widi. Banyak yang salah kaprah. Mereka pikir izin gaib itu cuma soal ritual, mantra, atau sesajen. Padahal itu semua hanyalah simbol. Ibaratnya itu cuma form pendaftarannya. Form saja tidak cukup kalau attitude-nya tidak pas. Intinya ada pada niat dan laku prihatin. Apa itu laku prihatin? Bukan berarti kalian harus puasa mutih berhari-hari di gua atau semedi di tengah kuburan angker. Itu level para begawan zaman dulu. Di zaman modern ini, laku prihatin bisa diartikan sebagai disiplin diri, mengendalikan hawa nafsu, menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik. Itu sudah termasuk laku prihatin yang luar biasa. Contohnya, kalau kalian ingin mewarisi ilmu dari kakek buyut yang seorang tabib, izin gaibnya bukan cuma datang ke makamnya bawa bunga, tapi kalian harus punya niat tulus untuk menolong sesama, punya empati pada yang sakit, dan mau belajar dengan sabar. Itu laku prihatin yang sesungguhnya. Kalau niatnya cuma mau jadi dukun endorse biar viral, ya jangan harap dapat izin dari khodam tabib itu. Paling-paling cuma dapat followers palsu. Atau kalian ingin membuka aura kewibawaan dari pusaka keris leluhur, bukan cuma dijamas di setiap malam Jumat Kliwon, tapi kalian harus punya sikap yang bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Keris itu simbol kepemimpinan, simbol keberanian. Kalau kalian cuma mau gagah-gagahan, tapi hatinya kemaruk dan culas, ya kerisnya cuma jadi pajangan. Bahkan bisa jadi bumerang, malah bikin kalian apes.
Proses mendapatkan izin gaib itu juga melibatkan introspeksi, mengenali diri sendiri, kelebihan dan kekurangan, memahami bahwa kita ini bagian dari mata rantai panjang leluhur. Kita bukan berdiri sendiri, ada darah, ada doa, ada warisan yang mengalir dalam diri kita. Dan untuk menghormati itu, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Cucu-cucuku yang Eyang sayangi, kita sudah bicara banyak. Dari Joni yang apes sampai Pak Budi yang ngeri. Dari pentingnya izin gaib sampai laku prihatin yang harus dijalani. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apa sebenarnya warisan leluhur yang sejati itu? Apakah cuma benda-benda pusaka yang berkarat? Atau ilmu-ilmu sakti yang bikin kita superhero dadakan? Bukan, Ger. Itu semua hanyalah simbol. Warisan sejati itu jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih abadi. Warisan sejati itu adalah nilai-nilai luhur yang ditanamkan para leluhur kita. Ilmu tata krama, unggah-ungguh, gotong royong, tepo seliro, sabar, ikhlas, legowo. Itu semua adalah ilmu yang tak lekang oleh waktu, tak bisa dicuri dan tak akan pernah kadaluarsa. Para leluhur kita, mereka bukan hanya mewariskan benda atau mantra, mereka mewariskan cara hidup yang selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Mereka mengajarkan bahwa hidup ini adalah sebuah tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam semesta, mikrokosmos dalam diri kita, dan makrokosmos di sekitar kita. Ketika kalian mendapatkan izin gaib untuk mengakses sebuah warisan, itu bukan berarti kalian jadi punya power untuk pamer atau semena-mena. Justru sebaliknya, itu adalah amanah. Amanah untuk menggunakan warisan itu demi kebaikan, demi kemaslahatan banyak orang. Ilmu yang kalian dapat, kekayaan yang kalian miliki, kewibawaan yang kalian pancarkan, semua itu harus menjadi berkah, bukan bencana. Eyang punya kisah inspiratif. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Rahmat. Rahmat ini bukan dari keluarga kaya, bukan pula keturunan bangsawan, tapi dia punya hati yang tulus, suka menolong, dan sangat menghormati orang tua. Setiap hari dia selalu menyempatkan diri membersihkan makam leluhurnya yang sudah lama tak terawat. Bukan karena ingin sesuatu, tapi murni karena bakti. Suatu malam, Rahmat bermimpi. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh seorang kakek tua berwajah teduh, yang tak lain adalah kakek buyutnya. Kakek itu tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah sumur tua di belakang rumah. "Nak, di sana ada warisan yang menantimu. Gunakanlah untuk kebaikan." Rahmat terbangun dan tanpa ragu dia pergi ke sumur itu. Sumur itu sudah kering,
penuh sampah dan dedaunan. Dengan susah payah Rahmat membersihkan sumur itu. Dia tidak menemukan emas, tidak menemukan pusaka. Yang dia temukan hanyalah mata air yang kembali memancar jernih. Air itu begitu segar, begitu murni. Rahmat tidak menyangka warisan itu adalah air. Dia mulai membagikan air itu kepada tetangga-tetangganya yang kesulitan air bersih. Dia juga menggunakan air itu untuk mengiringi kebun sayurnya dan hasilnya melimpah ruah. Berkat air itu, desa Rahmat menjadi makmur. Penyakit berkurang, panen melimpah. Rahmat tidak pernah mengklaim dirinya sakti atau punya ilmu gaib. Dia hanya terus berbuat baik, terus berbagi. Dan tanpa dia sadari, izin gaib itu sudah dia dapatkan. Bukan dari benda, tapi dari ketulusan hatinya. Para penjaga ilmu, para leluhur merestui laku Rahmat yang penuh manfaat. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki mlerengke angkara mlerengke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana tutu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira sira ya ingsun